Mengikrarkannya itulah iman. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkarinya kekufuran. Bagaimana dia istiwa? Maka dijawab oleh Imam Malik, siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, hukumnya kafir. Jadi orang ini bukan bertanya tentang iman pada Al-Quran, tapi beriman pada istawa. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Wa yaqulun, mereka percaya, beriman tanpa tasbih, tanpa tanpa tasbih, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, tapi dan menafikan seluruh keyakinan yang menisbatkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Wa yaqulun, dan mereka berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman kepadanya. Kullun min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, cerdas. Tidak mendapat pelajaran kecuali orang yang berakal, cerdas. Ali Imran ayat 7. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhin, seperti yang Allah beritahukan tentang ar-rasikhin, yang kokoh fil ilmi, dalam ilmunya. Annahum yaquluna dzalik, mereka mengatakan itu. Wa radiyahu minhum, Allah ridha dengan jawaban mereka itu. Fa athna alaihim bih, sehingga Allah sanjunglah jawaban itu dalam firman-Nya tadi. Mereka berkata, kullum min indi rabbina, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman semuanya datang dari Rabb kami. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abul Husain Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad ibn Yahya al-Mu'alla qala haddatsani Muhammad ibn Daud bin Sulaiman Az-Zahid, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az-Zahid. Qala akhbarani Ali bin Muhammad ibn Ubaid Abul Hasan al-Hafiz min aslih al-Atiq, telah menceritakan kepadaku Ali bin Muhammad bin Ubaid Abul Hasan al-Hafiz dari tulisan aslinya yang sudah lama. Jadi aslinya sudah lama. Haddatsana Abu Yahya bin Bishr al-Warraq, telah menyampaikan kepada kami Abu Yahya al-Bishr al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq, ini Abu Kinanah. Ini telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq Abu Kinanah. Ini orangnya seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala muttahamun fil hadis, sehingga riwayat ini nanti tidak sahih dari Ummu Salamah. Qala hadatsana Abul Mughirah Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah Al-Hanafi dari Bani Hanifah. Jadi Hanafi bukan mazhab Hanifah, tidak, ini dari Bani Hanifah di Yamamah Al-Yamami. Qala hadatsana Qurrah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Khalid Al-Basri anil Hasan, dari Hasan, itu Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri, imam yang masyhur sampai ke Indonesia terkenal, sehingga banyak Hasan Basri di Indonesia. Cuma Hasan Basri Indonesia kaya-kaya, Hasan Basri aslinya enggak. Jadi kalau Indonesia banyak Hasan Basri yang kaya-kaya, masya Allah. Baik. An ummihi, dari ibunya. Nah, ibu Al-Hasan Al-Basri juga majhulah, tidak dikenali siapa yang dimaksud. An ummi Salamah, dari ummi Salamah. Dari Ummi Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang cerdas dan juga terkenal cantik, cantik dan cerdas. Nah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu al-arsy istawa, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arsy-Nya. Taha ayat 5. Qalat, beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu maknanya tidak majhul, artinya maklum. Lawan ghairu majhul berarti makna ghairu majhul adalah maklum, artinya diketahui. Kita paham makna istiwa, ya istiwa. Istawa yakni ala wartafa. Taib, wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman masalahnya bagaimananya tidak diketahui.
Kalau makna istawa, ya maknanya istawa. Bukan makna istawa ala suqih, tidak. Bukan pula makna an-nabat wa qawya, tidak. Bukan pula maknanya adalah istaula, juga tidak. Nah, wal iqraru bihi iman. Mengikrarkannya itulah iman. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkarinya kekufuran. Anda boleh keras kaji itu? Anda boleh keras kaji. Cuma riwayat ini tidak sahih dari Ummi Salamah. Tapi sahih dari banyak ulama setelahnya. Seperti dari Imam Malik, dari gurunya Rabi' bin Abi Abdurrahman, dan ulama-ulama yang lain lagi seperti Abu Ja'far At-Tirmizi dan lain-lain. Tapi dari Ummu Salamah tidak sahih. Karena ada tadi Al-Ashras. Al-Ashras Al-Warraq Abu Kinana itu muttaham fil hadis. Tertuduh dalam hadis. Maksudnya tertuduh memalsukan hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau katakan, wa haddatsana Abul Hasan ibn Ishaq Al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan ibn Ishaq Al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn Al-Khadir Abul Hasan Asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Al-Khadir Abul Hasan Asy-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menceritakan kepada kami Syadzan, ini masyhur. Qala haddatsana Ibnu Makhlad ibn Yazid Al-Qahstani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad ibn Yazid Al-Qahstani. Qala haddatsana Ja'far ibn Maimun, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Maimun. Taib, qala su'ila Malik ibn Anas an qawlihi. Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, ditanya tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, istiwa di atas arsy. Nah, lihat pertanyaannya, kaifa istawa, bukan ma makna istawa. Jelas? Jadi pertanyaan orang tuh kaifa. Ini nanti ada yang mempelintir lagi riwayat ini, bahwa Imam Malik tidak mengetahui makna istawa karena mazhabnya tafwid. Setelah capek-capek memperjuangkan takwil, ternyata takwil tak bisa dipertahankan, akhirnya lari ke tafwid. Artinya tidak ada makna, tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya, karena ini masuk ayat mutasyabihat. Nah, lihat, nah, kalau nanti ada yang mengatakan tafwid, nih yang ditanya orang bukan makna mas, tapi yang ditanya adalah kaifanya, kaifiyatnya. Kaifastawa, bagaimana dia istiwa? Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, dan riwayat lain dia jelaskan Imam Malik lama termenung. Ya, karena pertama kali ditanya orang, berarti tidak pernah ditanya sebelumnya. Maka dia hukum nanti orang yang bertanya itu bid'ah, karena tidak pernah ditanya oleh sahabat. Nah, sahabat tidak pernah tanya tentang kifiyat istawa. Istawa ya istawa, maklum. Maka jawab oleh Imam Malik, qala al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa itu ghairu majhul, tidak majhul, artinya maklum. Berarti maklum apanya? Tidak mungkinlah Imam Malik main-main dengan jawaban maklum thubutnya. Maklum adanya dalam Al-Quran. Ya akhi, antum jangan main-main. Kalau itu tidak perlu disebutkan maklumnya, sebab Al-Quran sudah mutawatir. Bukan itu maksudnya. Karena pertanyaan tadi kaifa istawa. Jelas? Maka berarti kata Imam Malik maknanya masyhur, diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya yang tidak diketahui. Bagaimana yang tidak diketahui. Sebab apa? Tidak ada yang melihat langsung. Dan tidak ada pula yang melihat yang sama dengannya. Jelas? Nah, dari mana kita tahu istawa? Dari berita yang sampai. Yang sampai hanya istawa. Kaifanya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Makanya tidak tahu kita kaifiyatnya. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Bukan mengimani Al-Quran secara umum. Itu kalau antum tidak beriman Quran secara umum, dah kafir dari awal tuh.
Tidak perlu dijelaskan lagi. Maklum bid-darurah. Tidak perlu Imam Malik menjelaskan itu. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran, hukumnya? Jangankan satu ayat, satu huruf diingkarinya dari Al-Quran, hukumnya? Tidak mulai penakut nampaknya. Tadi berani nampaknya, kita takut-takut pula. Ini tidak ada khilafnya tuan-tuan. Jadi Allah musta'an. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, hukumnya kafir. Ini maklum berdarurah. Tidak perlu dijelaskan oleh ulama besar seperti Malik. Orang tu bukan bicara tentang masalah beriman pada Al-Quran, tidak. Bicara tentang sifat istawa. Antum jangan balik-balikkan, jangan pelintir-pelintir di perkataan ulama. Tapi itulah. Jangan perkataan ulama, kata Allah aja antum pelintir gimana? Tentu perkataan ulama lebih mudah dipelintir. Jadi Imam Malik bukan ditanya tentang beriman pada Al-Quran, bukan. Bukan beriman apa hukumnya mengingkari satu kalimat Al-Quran, bukan. Karena sudah maklum itu bidarurah. Mengingkari satu huruf Al-Quran, misalnya alif lam mim. Berapa huruf tuh? 3. Antum ingkari alifnya, langsung aja lam mim. Ini alif bukan di Al-Quran, hukumnya? Hati-hati. Itu sudah maklum bidarurah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi orang ini bukan bertanya tentang iman pada Al-Quran, tapi beriman pada istawa. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Sehingga nanti bukan pula maknanya, oh beriman pada adanya ayat itu dalam Al-Quran wajib. Itu bukan ini masalah kita. Imam Malik bukan ditanya itu. Ini sudah dijelaskan dalam bab-bab lain. Bahwa beriman pada Al-Quran itu wajib secara mutlak. Tidak ada lagi masalah pembahasan itu. Yang dibahas tentang istawanya. Maka pertanyaannya kaifah. Maka mohon jangan dipelintir ya Ustaz ya. Jangan dipelintir. Nanti kita membodoh-bodohi Imam Malik jadinya. Membodoh-bodohi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ditanya tentang kaifastawa. Bukan hal wujida stawa fil Quran, bukan. Al-yajab al-iman bi anna stawa mawjud fil Quran, bukan itu. Maka jawabannya bukan. Kalau itu maksud pertanyaannya, alam tara annahu mawjud fil Quran? Tidak cukup kan? Itu kan lihat ada Al-Quran, dihafalkan. Tapi jawabannya bukan itu. Al-istiwa'u ma'lumun atau ghairu majhul. Yang istiwa itu maklum maknanya, bukan maklum adanya. Kalau maklum adanya orang itu semuanya rata-rata hafiz Quran mereka. Awak aja yang tidak hafiz. Kalau kita sudah hafiz juz 30 udah hafiz namanya. Kalau orang itu yang hafiz itu hafiz 30 juz. Kalau kita enggak, juz 30 udah hafiz namanya. Buktinya sudah ada drum band atau marching band nanti untuk khatam Quran. Awak udah kecil khatam dulu dari awal sampai itu, rupanya dari Wadduha sampai An-Nas. Ya. Dia tanya, Bapak ada berapa kali khatam Quran? Udah lama Ustaz katanya, waktu SD dulu. Ya, diresmikan dengan marching band gitu, drum band. Oh berarti dah hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Oh bukan Ustaz, kita baca Wadduha sampai An-Nas. Oh itu khataman itu rupanya. Allah musta'an. Memang istilah-istilah di Indonesia banyak yang Masya Allah ganjil-ganjil dikit. Jadi kalau orang luar negeri kalau bilang hafiz itu hafiz 30 juz. Kalau kita tidak hafiz juz 30 sudah disebut juga hafiz. Allah sudah diwisuda. Hafizah. Ternyata dari Wadduha sampai An-Nas. Wajarlah nanti pas tarawihnya Wadduha sampai An-Nas. Nah, kami khatam Quran Ramadan ini Ustaz ini. Berkali-kali tiap malam khatam. Tiap malam khatam. Apa rasa? Ternyata baca qul huwallah setiap rakaat. Kan satu qul huwallah kan sepertiga Al-Quran.